Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bab 5 yang akan menjelaskan tentang hadis dan asyunah. Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Sunnah adalah segala sesuatu yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi yang mempunyai nilai ibadah dan hukum yang patut diikuti dan dilaksanakan oleh umatnya. Di sini juga termasuk petunjuk jalan yang baik atau terpuji dan mana yang harus dihindarkan atau tercela. Perbedaan hadis dan sunnah adalah hadis bersifat umum sedangkan sunnah lebih bersifat khusus. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi dua, yaitu unsur mukharaj dan rawi. Mukharaj atau bisa juga disebut mudawin adalah orang yang menulis atau membukukan sebuah hadis. Mukharaj dapat disebut juga dengan rawi karena sama-sama meriwayatkan hadis. Akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Setiap rawi yang meriwayatkan hadis memiliki tingkatan tersendiri tentang hadis yang diriwayatkan, tergantung dari keaslian hadis dan saksi dari orang yang menerima hadis. Adapun syarat-syarat menjadi rawi adalah 1. Islam, 2. Balik, 3. Dabit atau kuat hafalannya, 4. Yang pertama, kedudukan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80. Artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dari ayat di atas jelaslah bahwa hadis itu juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama, dari segi kebenaran materinya, dan yang kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikut kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan danahad. Fungsi hadis menetapkan suatu hukum hadis secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukumnya, tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut itsbar. Sebenarnya, bila diperhatikan dengan teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran, atau memperluas apa yang disebut Al-Quran secara terbatas. Fungsi hadis utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam surat An-Nahl ayat 60. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fiqh, maka hadis disebut sebagai bayani, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, atau disebut fungsi tahrid dan tahdir. Dalam bentuk ini, hadis hanya sebagai pengulang apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi menurut saya fungsi dari hadis adalah menjelaskan arti apa yang masih sama dalam Al-Quran dan merinci apa-apa yang ada atau yang disebutkan secara garis besar di Al-Quran. Sejarah pembukuan hadis. Masa abad pertama Hijriyah, yaitu masa Rasulullah SAW,
Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar umat Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriyah, hadis Rasulullah disampaikan dari mulut ke mulut, berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Dan hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan hadis-hadis yang mereka hafalkan secara lisan. Di dalam sejarah mengatakan pada masa abad pertama, sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab, beliau memiliki pemikiran untuk ide atau pendapat untuk mengumpulkan dan menulis hadis, tetapi niatnya telah beliau urungkan karena Umar bin Khattab khawatir kepada umat Islam yang perhatiannya akan terganggu dalam mempelajari Al-Quran. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriah dan memasuki abad kedua Hijriah. Pada masa ini datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa para perawi hadis yang mengumpulkan hadis dalam kekuatan ingatan mereka. Dalam perjalanan waktu, instruksi lebih banyak disebabkan banyaknya yang meninggal dunia akibat peperangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatir tidak segera dikumpulkan dan dibukukan jika kemungkinan hadis-hadis Rasulullah akan lenyap bersama lenyapnya para perawi hadis yang meninggal dunia. Oleh sebab itu, tergertak hati Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun kedua Hijriyah ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm, untuk membukukan hadis-hadis Nabi dari para penghafalnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Selain kepada gubernur Madinah, Khalifah Umar juga menuliskan surat kepada gubernur lain agar mengusahakan pembukuan hadis dengan cepat. Dan Khalifah juga menulis surat secara khusus kepada Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubadillah bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian Syihab Az-Zuhri ini mulai melaksanakan perintah Khalifah tersebut sehingga beliau menjadi salah satu ulama pertama kali membukukan hadis. Kemudian dikembangkan pula oleh ulama-ulama berikutnya. Dalam pembukuan hadis ini juga dilakukan sekaligus usaha penyeleksian hadis yang diterima makbul dan ditolak mardud dengan menggunakan metode sanad dan isnad. Metode sanad dan isnad ini adalah metode yang digunakan untuk menguji sumber perawi dengan melihat keadaannya para perawi seperti riwayat hidupnya, kapan dan di mana hidupnya, teman semasanya, dan daya tangkap ingatnya. Macam-macam hadis. 1. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang sama kualitasnya hingga akhir sanadnya. Perawi yang meriwayatkan hadis sahih ini umumnya perawi yang adil, yang kuat hafalannya, dan tidak cacat dalam sanadnya maupun lafadznya. Yang kedua, hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah yang dinuklikan oleh perawi yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya tidak cacat atau tidak ganjil. Di samping itu, hadis hasan dan hadis sahih hampir sama. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif. Dhaif secara bahasa yang berarti lemah atau tidak kuat. Secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya terdapat kejanggalan, bahkan tidak terdapat atau hilang salah satu syaratnya dari syarat hadis hasan dan hadis sahih. Para ulama menemukan kedaifan dari 3 bagian. 1 dari segi sanadnya, 2 dari segi matanya, 3 dari segi perawinya.
Sekian presentasi dari kelompok bab 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.